Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Deita Widiani dari SMP Negeri 1 Annapura. Hari ini saya akan bercerita rakyat Nusantara. Cerita ini dari Kalimantan Barat. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Cerita ini berjudul Batu Menangis. Apakah teman-teman sudah pernah mendengarkannya? Jika belum, ayo dengarkan saya bercerita. Pada zaman dahulu, hidup seorang ibu tua yang memiliki putri yang sangat cantik. Putri itu diberi nama Darmi. Sangat indah bukan? Sama seperti Darmi yang sangat cantik. Namun sayangnya, ayah Darmi telah meninggal saat Darmi masih kecil. Jadi, Ibu Darmi harus menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Darmi bekerja di ladang. Karena keseringan bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi menjadi gelap, kerut, badannya pun menyusut. Berat badannya terus berkurang. Namun, apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Darmi sehari-hari? Kegiatan Darmi sehari-hari hanyalah bermalas-malasan dan berdandan seharian. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap. Pada suatu hari, ketika Ibu Darmi akan berangkat ke ladang, Ibu Darmi berpesan kepada Darmi, "Nak, maukah kamu memasak untuk hari ini? Ibu tidak bisa pulang untuk siang ini, karena musim panen akan segera tiba. Nanti jika kamu sudah selesai memasak, bawakanlah ibu sedikit makanan ke ladang." Darmi mendengarkan itu pun sangat terkejut. "Bu, aku tidak mau memasak. Nanti rambutku bau tungku. Lalu jika aku membawakan ibu makanan ke ladang, nanti kulitku akan hitam terkena sinar matahari." Ibunya pun hanya menggeleng-gelengkan kepala. Sejujurnya hati Ibu Darmi sangat sedih mendengarkan ucapan anaknya itu. Sesampai Ibu Darmi di ladang, Ibu Darmi bekerja sangat giat tanpa memperdulikan rasa lapar dan juga lelah. Cepung, 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 cepung. Terik sekali matahari siang ini. Perutku pun lapar. Namun aku harus semangat demi anakku Darmi. Cepung, cepung, cepung. Tiba di saat Ibu Darmi kelelahan. Ibu Darmi duduk di tepi ladang sambil meminum air yang ada di kendinya. Ibu Darmi pun berdoa, "Ya Tuhan, mengapa aku memiliki anak yang sangat malas? Tolong ya Tuhan, ubahlah sikapnya." Itu doa Ibu Darmi. Kasihan sekali ya teman-teman. Sesampainya Ibu Darmi di rumah, Ibu Darmi sangat terkejut. Benar sekali, tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Darmi tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya kelelahan dan juga kelaparan pun segera bertanya kepada ibunya, "Bu, ibu kemana saja sih? Kenapa tidak memasak? Aku kan lapar seharian tidak makan." Ibunya pun segera menjawab, "Kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak, Nak. Kenapa kau tidak memasak?" Darmi langsung menjawab, "Bu, aku kan sudah bilang aku tidak mau memasak. Nanti rambutku akan bau tungku. Ibu gimana sih?" Ibunya pun hanya mengelus dada. Sejujurnya hati Ibu Darmi sangat sedih. Keesokan hari pun tiba. Ibu Darmi akan berangkat ke pasar membawa hasil panen yang ada di ladang. Sebelum Ibu Darmi ke pasar, Ibu Darmi berpesan kepada Darmi, "Nak, ikutlah dengan ibu ke pasar. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita." Darmi segera menjawab, "Bu, aku tidak mau. Pasar kan kotor, becek, bau lagi. Aku tidak bisa membayangkan kulit putih mulusku ini menjadi hitam dan menjadi kotor. Aku tidak bisa, Bu, membayangkan itu semua." Akhirnya Ibu Darmi ke pasar sendirian. Sore pun tiba. Ibu Darmi pulang membawa dengan sejumlah uang. Darmi yang melihat ibunya membawa sejumlah uang pun mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Nanti tolong belikan aku bedak ya." "Ikutlah dengan ibu ke pasar, Nak.
Nanti jika kamu tidak ikut, ibu bisa salah beli. Keesokan hari pun tiba. Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar. Namun sebelum ke pasar, Darmi berpesan kepada ibunya, "Bu, nanti kalau jalan jangan di sebelahku ya." Ibunya yang mendengarkan itu pun bingung bertanya-tanya, "Kenapa ibu tidak boleh berjalan di sampingmu, nak?" Darmi segera menjawab, "Ih, ibu banyak tanya deh. Aku kan sudah bilang, nanti jika kita berjalan ke pasar, ibu tidak boleh jalan di sebelahku." Ibunya pun hanya menganggukkan kepalanya. Mereka pun berjalan ke pasar. Namun di pertengahan jalan, Darmi melihat teman-temannya. Teman-temannya pun berkata, "Hai Darmi, mau kemana kamu? Tumben kamu keluar. Yang di belakang itu siapa?" Darmi segera menjawab, "Yang di belakangku itu hanyalah pembantuku. Aku mau ke pasar membeli bedak." Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat mereka akan memasuki pasar, Darmi bertemu teman-temannya yang lain. Teman-temannya pun berkata, "Hai Darmi, mau kemana kamu? Tumben kamu keluar. Yang di belakang itu ibumu ya? Jelek sekali." Darmi yang mendengarkan itu pun segera menjawab, Bukan, dia bukan ibuku. Dia hanyalah pembantuku. Tidak mungkin aku memiliki ibu yang tua jelek seperti dia." Hati ibu Darmi yang dari tadi mendengarkan itu pun terkejut dan sangat sakit. Ibu Darmi langsung berdoa, "Ya Tuhan, mengapa aku tidak diakui ibu oleh anakku? Mengapa aku memiliki anak yang sangat durhaka? Akan kukutuk dia menjadi batu ya Tuhan. Aku ikhlas." Setelah itu, tubuh Darmi membeku. Darmi pun berteriak dan menangis, "Ibu, aku tidak mau menjadi batu, Ibu. Maafkan aku, Ibu." Namun, semuanya sudah terlambat. Darmi berubah menjadi batu. Pesan moral yang kita ambil dari cerita ini, kita tidak boleh melawan orang tua, apalagi ibu kita, karena ibu sudah melahirkan kita, menyusui kita, dan bertaruh nyawa untuk kita. Sekian cerita dari saya akhiri dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om.